Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Akbar. Alhamdulillah, senangnya hati ibu. Gimana? Apa ada yang nggak masuk hari ini? Nihil Bu. Alhamdulillah. Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini yaitu tujuannya siswa mampu mengidentifikasi saluran pernapasan dan mekanismenya. Loh Bu, kenapa kok ada kata-kata pernapasan? Karena respirasi sendiri itu juga bisa disebut dengan pernapasan, yaitu mengambil oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan penggunaan energi di dalam tubuh. Oh iya, ada yang tahu alasannya kenapa karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh? Mengeluarkan racun tak Bu? Ya, bagus sekali. Karena di dalam karbon dioksida terdapat kandungan racun yang harus dikeluarkan dari tubuh. Ada 3 proses dasar yang terdapat dalam pernapasan. Yang pertama yaitu bernapas atau ventilasi paru-paru. Proses ini yaitu proses menghirup udara atau inhalasi dan proses menghembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan terjadinya pertukaran antara udara yang ada di atmosfer dengan udara yang ada di dalam alveolus paru-paru. Yang kedua yaitu respirasi eksternal yang merupakan proses atau pertukaran gas-gas yang ada dalam alveolus dengan yang ada di pembuluh kapiler darah. Nah, proses ini pembuluh kapiler akan mengikat O2 dari alveolus dan melepaskan CO2 menuju alveolus. Respirasi internal yang merupakan pertukaran gas-gas yang ada dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Proses tersebut yang terjadi bahwa pembuluh darah akan mengikat O2 dan melepaskan CO2. Kemudian kita langsung langsung masuk ke organ saluran respirasi. Yang pertama yaitu hidung atau rongga hidung. Di mana di dalam rongga hidung terdapat yang pertama rambut-rambut hidung, kemudian yang kedua lapisan lendir, kemudian yang ketiga yaitu selaput lendir. Yang pertama, rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran saat udara masuk melalui rongga hidung. Kemudian yang kedua lapisan lendir atau juga bisa disebut konka, yaitu berfungsi mengatur suhu udara yang masuk ke dalam alveolus dan juga mengatur kelembapan udara. Yang ketiga yaitu selaput lendir, yaitu berfungsi menyaring bakteri, virus atau kotoran yang terdapat dalam udara yang masuk melalui hidung. Kemudian yang kedua yaitu organ faring. Kemarin juga dijelaskan tentang sistem pencernaan bahwa faring di sini berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan makanan. Kemudian juga bisa sebagai resonansi suara. Laring. Di dalam laring terdapat epiglottis dan pita suara. Epiglottis kemarin juga dijelaskan dalam sistem pencernaan yang berfungsi terdapat atau dilapisi sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup katup pernapasan saat makanan masuk. Kemudian jika ada debu atau kotoran masuk ke dalam laring, maka akan terjadi refleks batuk. Nah, hal ini berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran atau partikel kecil yang masuk saat melalui faring. Di dalam laring juga terdapat pita suara. Nah, ketika udara masuk melalui laring, maka akan menggetarkan pita suara. Nah, sehingga menghasilkan gelombang suara. Gelombang suara di dalam laring juga bisa diatur dari udara yang masuk melalui faring, rongga hidung, dan rongga mulut. Kemudian yang ketiga yaitu trakea. Trakea sendiri merupakan
organ yang menghubungkan antara laring dan bronkus. Di dalam trakea terdapat tulang rawan yang berbentuk C dan juga terdapat silia. Nah, silia di dalam trakea ini berfungsi menyaring debu atau kotoran asing yang masuk dalam udara tersebut. Organ selanjutnya yang dilalui oleh udara yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang memasuki paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Yang selanjutnya yaitu bronkeolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Nah, ini merupakan gambar dari bronkeolus, di mana ada gelembung-gelembung kecil yang berdinding tipis yang biasa disebut dengan alveolus. Nah, kemudian di dalam paru-paru, yang selanjutnya yaitu paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdapat 3 lobus, kemudian paru-paru kiri terdapat dua lobus. Nah, itu kenapa kita dianjurkan untuk tidur menghadap ke kanan. Karena jika menghadap ke kiri, maka paru-paru sebelah kiri akan ketindihan dengan paru-paru sebelah kanan. Karena jumlah lobusnya lebih besar ke paru-paru sebelah kanan. Kemudian kita berlanjut ke alveolus. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran udara, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian dibantu juga dengan pembuluh kapiler. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat pleura. Apa itu pleura? Pleura yaitu kantung-kantung yang membungkus paru-paru berisi cairan limfa. Pleura sendiri berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengepis. Baik, lanjut ke alveolus. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran udara, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian dibantu juga dengan pembuluh kapiler. Ya, kita beralih ke mekanisme pernapasan, di mana ada dua mekanisme dalam proses pernapasan, yaitu menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan udara di dalam atmosfer dan juga udara yang ada di paru-paru. Nah, kemudian dalam udara pernapasan juga melibatkan kerjasama antara otot dada, kemudian tulang rusuk, diafragma, dan juga otot perut. Diafragma sendiri terdapat di bagian tengah antara perut dan rongga dada. Kemudian pada saat inspirasi, otot dada dan juga diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar, kemudian paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Kemudian pada saat ekspirasi atau menghembuskan napas, otot dada dan diafragma berelaksasi dan volume rongga dada kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terjadi satu kali inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, di sini juga jika pernapasan terjadi membesarkan rongga dada dan juga tulang rusuk, itu disebut dengan pernapasan dada. Akan tetapi jika melibatkan otot diafragma dan juga perut, itu disebut dengan pernapasan perut. Baik, sekian dari penjelasan Ibu. Apakah ada yang tidak dimengerti dari penjelasan Ibu? Laring tadi gimana? Untuk laring, Ibu jelaskan kembali. Di dalam laring terdapat epiglotis dan juga pita suara. Nah, epiglotis sendiri yaitu dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup katup pernapasan saat kita menelan makanan. Nah, kemudian untuk yang pita suara, udara yang masuk melalui laring akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur dengan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara yang masuk melalui rongga hidung,
rongga mulut, dan faring. Baik, begitu jadi penjelasannya. Apakah sudah dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Baik. Nah, setelah Ibu jelaskan materinya, Ibu akan beri tugas. Nggak sulit kok, mudah. Yaitu menerapkan atau memberi contoh penerapan sehari-hari tentang proses respirasi. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Waktunya sudah habis? Sudah, Bu. Baik, silakan. Ali, apa contohnya? Pada saat kita berlari, nafas kita terengah-engah, Bu. Nah, Ibu tanya, nah berarti terengah-engah berarti pernapasannya menggunakan apa? Hidung apa mulut? Mulut, Bu. Nah, itu kenapa kok kita tidak boleh bernapas menggunakan mulut? Karena di dalam mulut tidak ada yang berfungsi untuk menyaring kotoran, sehingga kalau kita bernapas melalui mulut akan sering terjadi gatal atau enggak kita batuk-batuk, kita bisa sakit tenggorokan gitu. Nah, itu penerapan dari sehari-hari. Materi hari ini, ayo kita urutkan bersama-sama organ respirasi. Yang pertama, udara melalui rongga hidung. Yang kedua, Faring. Kemudian yang ketiga, Laring. yang keempat, Trakea. kemudian selanjutnya, Bronkus. terus Bronkiolus. yang selanjutnya. Alveolus. Bagus, berarti kalian sudah paham materi yang Ibu jelaskan tadi. Mana dari pembelajaran hari ini yaitu kita harus selalu bersyukur karena kita masih bisa bernapas dan menghirup udara. Karena percuma kita banyak harta, banyak materi, akan tetapi kita tidak sehat. Baik, terima kasih. Ya, untuk tadi yang dapat memberikan contoh, Ibu kasih hadiah. Ini, terima. Makasih, Bu. Baik, sama-sama. Untuk materi sekarang kita cukupkan hari ini. Apabila Ibu dan juga terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.